Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kita Kumakumi TV. Ya, hari ini kita mau menyampaikan suka dukanya usaha laundry ya guys ya. Apa saja suka duka dari usaha laundry, salah satunya ialah yang saya lakukan sekarang ini guys, membersihkan debunya. Untuk usaha laundry ini sangat luar biasa ya guys. Hampir tiap waktu kita wajib menyapu untuk membersihkan debu-debu ini biar debu-debunya tidak lengket di baju-baju pelanggan. Ya, untungnya luar biasa ya guys ya usaha laundry ini. Usaha laundry ini kami buka tahun 2020. Alhamdulillah sekarang udah tahun 2025 dan bisa bertahan 5 tahun ya guys ya. Apa saja sih suka dukanya selama 5 tahun ini? Banyak guys suka dukanya guys. Dari yang komplain pelanggan, yang enggak kebetulan, yang kehilangan, yang ini yang itulah deh. Tapi alhamdulillah bisa kami atasi dengan baik. Awal buka laundry kami cuma modal seadanya ya guys ya, modal setrika listrik biasa satu, yang kedua beli plastik laundry kiloan, hanya beberapa kilo kami beli, terus mesin cuci yang ukurannya besar, ukuran 20 kilo. Ya alhamdulillah masih kuat sampai sekarang. Yang paling fatal untuk pengusaha laundry ini ya guys ya, biasanya itu kita dapat komplainan dari pelanggan yang kurang wangi lah, yang kurang lipatannya kurang rapi lah, itu yang bikin kita down. Tiap hari ada pelanggan komplain, tapi alhamdulillah bisa kami atasi dengan baik sampai hari ini. Hasil laundry waktu awal buka selama 1 bulan itu hasilnya mungkin nggak seberapa ya guys ya. Hasilnya mungkin 300 400 per sebulan itu, tapi alhamdulillah kami istiqomahkan dan berjalan sampai sekarang. Setelah 1 bulan kami baru beli setrika uap yang waktu itu seharga 2.700.000 yang ukurannya 10 liter. Alhamdulillah udah bertahan 5 tahun ini guys mesin setrika uapku. Kalau untuk saran sih untuk yang peminat-peminat atau sahabat-sahabat lain yang ingin buka usaha laundry ini, ya sebaiknya bukalah sesederhana mungkin ya guys ya, biar kita tahu berapa keuntungan 1 bulan, berapa pengeluarannya, jadi insya Allah kita paham dari situ. Dan kurang lebihnya kita bisa, mana yang kurang kita sempurnakan aja dengan berjalannya waktu. Dan ini kegiatan pagi saya dan istri yang selalu berdiri selama berjam-jam dari pagi sampai jam 3 siang
istri saya baru selesai mengerjakan gosokannya dan saya di belakang sedang nimbang pakaian pelanggan. Alhamdulillah lagi banyak pelanggan hari ini guys, timbang satu persatu berapa kilo. Dan selama 5 tahun ini juga bukan hal yang mudah ya guys ya, untuk kita bertahan di laundry itu butuh banyak kesabaran, waktu yang kita luangkan terutama untuk antar jemput. Belum lagi nanti dapat komplainan yang kurang wangi lah, kurang inilah, lipatannya kurang rapi lah. Tapi alhamdulillah usaha laundry kami di sini sudah menggunakan parfum laundry yang kita bikin sendiri ya guys ya. Alhamdulillah kita racik sendiri parfumnya, jadi memiliki wangi yang berbeda dari laundry yang lain. Kebetulan juga usaha laundry kami ini bukan buka di perkotaan, tapi usaha kami ini kami buka di kampung, namanya tepatnya itu di Desa Sialang Indah, Pelalawan, Pekanbaru ya guys ya. Oh iya, usaha laundry kami ini laundry namanya Berkah Laundry. Harapannya biar usahanya berkah. Awal buka laundry ini kami juga melakukan hal-hal yang sama mungkin seperti itu kawan-kawan laundry lainnya ya guys ya. Kami bikin iklan ke Facebook, WA, itu jalur iklan kami, terus sama iklan dari mulut ke mulut, tetangga ke tetangga. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Yang penting kita usaha laundry itu jujur ya guys ya. Kadang kebanyakan dari pelanggan kita laundry ini ada tiap kali gosok, kadang ada nemu uang dalam saku, itu selalu kita kembalikan ya. Alhamdulillah sampai sekarang yang penting kita jujur aja, berapa nilai yang kita temukan selalu kita kembalikan. Jadi kalau untuk cuci gosok di tempat kami itu 8.000 per kilo, untuk gosok aja 5.000 per 1 kilo. Agak mahal ya guys ya, mungkin beda dengan usaha laundry di kota-kota. Sekarang kita laundry di desa agak saingnya agak kurang, agak banyak ada, cuma nggak begitu banyak ya. Alhamdulillahnya ya emang rezeki kita di laundry ini mampu bertahan hingga 5 tahun. Apa aja sih yang kadang dikeluhkan dari usaha laundry ini? Kadang yang paling umum yang biasa kita, mungkin ya teman-teman pengusaha laundry semua pernah mengalaminya, bahwa si beliau ini bilangnya kehilangan baju, jadi komplain dengan kita. Dan setelah kita hitung, sebelum kita timbang, kita hitung pakaian tuh lengkap, udah pas gitu loh sahabat. Tapi karena dikeluhkan hilang bajunya, terpaksa kami gantilah pakaian itu. Kita ganti dengan harga yang seharga
berapa beliau kehilangan. Begitulah pekerjaan kami, sahabat. Totalitas dalam bekerja itu perlu. Jadi berapa keluhannya dia kehilangan, ya kita ganti dengan harga yang sesuai dengan harga pakaian yang hilang itu. Terus ada juga sebagian pelanggan kita yang pakaiannya itu nggak diambil sampai setahun, itu juga nggak diambil ya kita ikhlaskan aja lah, sahabat. Gimana lagi, kita mau mengeluhkan, ya mengeluhkan pada siapa. Dan perjuangan kami selama buka laundry ini adalah udah beberapa kali pindah tempat ya, sahabat ya. Yang sebelumnya pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain lagi, itu yang paling sulit sih, berat kita jalani. Tapi pindahnya pun nggak jauh dari kampung ini juga, tetap sama di Sialang Indah. Waktu buka pertama kita masih di Desa Meranti. Terus entah gimana ceritanya, kita kan nggak ngerti, namanya juga ujian ya, sahabat ya. Banyak gendala-gendala, jadi pergilah kami dari sana, dari Kampung Meranti itu. Padahal di Kampung Meranti itu kita kemarin udah usaha laundry dibuka, pun kita buka ruko seadanya ya, alhamdulillah. Rukonya kita tutup untuk usaha sembakonya, kita jual seadanya dan mengalami kerugian. Terus kita pindah, kita lanjutkan di laundry saja. Kita lanjutkan di laundry, pindah lagi ke Sialang sebelum dapat di pinggir jalan ruko ini ya, sahabat ya. Laundry kami agak ke dalam, nggak di pinggir jalan kayak gini. Jadi penghasilan selama di kontrakan yang lama itu ya nggak lebih dari 5 jutaan lah, alhamdulillah, sahabat. Terus bergendala, ternyata yang punya kontrakan rumahnya mau diambil, jadi terpaksa kita cari kontrakan baru lagi. Dan alhamdulillah kita dapat kontrakan di pinggir jalan yang kita tempati sekarang ini. Ya syukurnya, sahabat, setelah kita dapat tempat di pinggir jalan, ternyata hasilnya lebih gitu loh. Ternyata tempat lokasi kita untuk membuka usaha itu mempengaruhi. Dan selama di sini kami hasil dari usaha ini malah melejit. Dari awalnya cuma 5 juta 6 juta, sekarang bisa lebih gitu selama di pinggir poros ini. Luar biasanya di situ, sahabat ya. Jadi saran untuk sahabat-sahabat Kumakumi TV ini, oh ya, sebelumnya biar channel kami lebih berkembang, bantu subscribe atau komen mana yang kurang dari usaha ini, bisa Anda komen. Mana sahabat-sahabat mau tanya apa sih kekuatan dari laundry ini gitu. Terus pembersih apa aja yang dipakai untuk pakaian-pakaian yang noda-noda membandel, itu bisa sahabat tanyakan di sini ya, sahabat ya. Ya sebelum buka usaha laundry, sahabat ya, saya sarankan kalau mau bikin usaha ya sebaiknya
carilah tempat yang strategis lah menurut saya. Tempat itu mempengaruhi hasil. Kalau untuk mau buka besar atau kecilnya itu tergantung dari kekuatan modal dari sahabat sendiri ya sahabat ya. Kalau kami buka emang cuma modal seadanya, tapi alhamdulillah bisa berjalan hingga sekarang. Sebaiknya kalau mau buka usaha, kok menurut saya pribadi bagus buka dari kecil terus kita perbesar dengan hasil dari usaha-usaha itu sendiri sahabat. Jadi kita mengetahui mana letak kekurangan dari usaha kita paham gitu. Untuk usaha laundry, Berkah Laundry ini sahabat juga menerima pelanggan bulanan. Kami terima pelanggan bulanan, yang harian juga ada ya. Alhamdulillah selama perjalanan itu banyak sahabat. Dari yang hasil bulanan bisa untuk kita tabung untuk bulanan kita, yang harian untuk pengeluaran operasional laundry kita. Seperti yang terlihat pada video saya sahabat, jadi sebelum pakaian pelanggan ini digosok, kita timbang dulu, terus kita pilih-pilih, kita bedakan, kita balik-balik antara pakaian perempuan, pakaian anak-anak, terus pakaian laki-laki, itu agar pekerjaan menggosok untuk Manohara istri saya sahabat, biar pekerjaannya pun ringan, nggak terlalu berat. Jadi istri juga kadang istirahat cuma sebentar. Setelah buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 istri baru istirahat, makan, istirahat bentar, terus ngisi boiler, terus istri mulai bekerja lagi sampai nanti jam 3 selesai, istirahat sebentar, terus packing pakaian yang mau diantar sore ini. Jadi sebelum kita packing pakaiannya sahabatnya, sahabat rumah Kumi, sebaiknya pakaian yang sebelum di packing itu didinginkan dulu selama beberapa jam. Kalau sudah dingin baru disemprot pakai parfum biar wanginya tahan hingga 1 bulan. Kalau untuk cuci biar cepat bersih, pakaian putih wangi, kalau Berkah Laundry sih lebih menggunakan deterjen biasa ya sahabat ya, yang ada dijual di warung-warung gitu. Kita beli 1 kotak untuk pemakaian 1 bulan. Terus agar pakaian tidak berbau apek atau masih baunya tidak terlalu menyengat, itu Berkah Laundry selalu menggunakan penghilang bau apek, karbol namanya sahabat, karbol. Untuk pembersih kamar mandi itu bisa kita campurkan 1 tutup, dan insya Allah dicampur dengan air 6 liter kalau nggak salah sahabat. Dan insya Allah itu untuk bau-bau apek dia hilang sempurna sahabat laundry ya.
Tapi kalau untuk pakaian putih penghilang noda-noda membandel gitu, Kumakumi TV atau Berkah Laundry itu menggunakan campuran soklin pemutih sedikit, terus campur dengan sabun cuci piring, dan coba nanti di ujung pakaian sedikit, kalau nggak luntur bisa dioleskan sahabat ya. Di sana shotnya pun udah saya buatkan di sana. Rahasia laundry kami saya kasih tahu sahabat, biar mana tahu ke sahabat berminat ingin membuka usaha laundry bisa memulainya, walaupun usahanya kecil tapi usaha kita sendiri, kita yang mengelola, kita bosnya. Jadi usaha laundry kami ini cuma kami kerjakan berdua sahabat ya, saya dengan istri saya. Istri bagian gosok, sedangkan saya sendiri untuk bagian nyuci, terus bersih-bersih rumah itu untuk bagian saya. Terus kalau sore antar jemput, biasa antar jemput sampai jam 8 malam. Laundry buka jam 6, tutupnya nanti jam-jam 9, kita baru tutup. Kalau untuk jemuran sahabat, ini daripada sahabat Kumakumi TV buat jemuran yang kayu atau yang biasa-biasa, sahabat-sahabat lihat di YouTube yuk, kok saran saya bagus bikin jemuran seperti yang saya punya itu, yang di depan ukurannya itu 4x3 saya bikin dari besi hulu yang berlubang. Selain kuat pun bisa untuk jemur banyak gitu sahabat, itu lebih efektif untuk penggunaan jangka lama. Kalau untuk plastik packing, kita pakai plastik packing merek Wayang, biasa kita beli 1 bulan sekali, belanja 1 bulan sekali, dan biasa juga 1 bulan itu plastik habis. Kalau untuk parfum alhamdulillah sekarang belum ada belanja, jadi kemarin udah belanja banyak untuk parfum. Kebetulan parfum laundry kami racik sendiri, jadi kita beli sekali banyak, jadi untuk pemakaian 1 tahun. Seperti yang sahabat Kumakumi TV lihat ya, usaha laundry kami ini cuma kami kerjakan berdua dan semuanya manual, nggak ada menggunakan alat-alat canggih atau yang gimana ya. Seharusnya sih kepingin juga kami ingin menggunakan alat-alat yang canggih, tapi kemampuannya belum ada. Tapi insya Allah untuk bulan-bulan berikutnya insya Allah nanti disempurnakan lagi untuk beli pengering. Insya Allah sahabat doakan aja usaha laundry kami ini bertambah besar, hasil per bulannya bertambah banyak. Dukanya di laundry ini, pernah suatu hari kami itu ada keluhan dari pelanggan, tapi kebetulan yang melakukan pekerjaannya itu saya sendiri, jadi saya timbang. Kebetulan pelanggan ini minta cuci gosok ya sahabat ya, saya timbang, terus saya cuci, saya hitung berapa helai pakaiannya beliau dan saya keringkan, saya jemur
udah siap dijemur terus digosok. Setelah pengantaran, komplain si pelanggan ini bahwa ada satu pakaiannya itu yang tertukar katanya. Tapi kan sebelumnya pakaian beliau ini sudah saya hitung, sudah saya timbang. Dia komplain kok celananya ini kok ada yang bolong. Dia tidak mau ngakui kalau itu memang celana beliau gitu loh. Tapi saya juga kukuh kalau itu memang punya beliau. Jadi intinya beliau ini minta ganti gitu loh sahabat. Tapi saya sudah mengetahui sifat-sifat dari pelanggan ini, enggak saya layani. Jadi saya kasih tahu saja kok bahwa pakaian bapak ini isinya sekian helai sebelum dicuci, saya timbang sekian kilo. Jadi dia kok mau komplain udah nggak bisa. Jadi dia mau minta ganti pun nggak kami tanggepin, kecuali kok barang tuh betul-betul hilang di tempat kami bersedia mengganti full. Nggak ada kami kurang-kurangi, nggak ada kami lebihin. Pokoknya berapa harga barang yang hilang itu ya insya Allah kami ganti dengan seharga itu juga gitu loh sahabat, insya Allah begitu. Jadi sebelum kami buka usaha laundry di Pekanbaru atau di Sialang, desa Sialang Pelalawan ini sahabat, sebelumnya Berkah Laundry ini pernah buka di daerah Kalimantan luar kota ya sahabat ya. Tapi dek memang belum rezekinya, mungkin nggak berjalan di sana. Tapi alhamdulillahnya di sana usaha saya sendiri di sana berjalan. Jadi kebetulan waktu di Kalimantan dulu usaha saya itu membuka jual beli furnitur seperti dari semua perabot rumah tangga lah, intinya seperti itu sahabat ya. Jadi singkat ceritanya terus kami pulang ke kampung halaman istri. Yang niatnya agar istri itu bisa berbakti dengan orang tuanya, intinya biar dekat sama orang tua beliau lah sahabat. Jadi di situ saya dapat pengalaman yang luar biasa ya sahabat ya. Ini penting juga untuk sahabat-sahabat Kumakumi TV semua. Kalau kita udah ikut orang, lebih baik kita nggak enak lah kalau ikut orang itu sahabat, apalagi sama mertua. Nggak akan pernah ada akurnya. Pun walaupun akur, itu tentu sang mantu ini harus punya kelebihan uang gitu loh sahabat. Pasti bisa akur sama mertua. Kalau kere ya bakal dibuang sia-sia ya, gitulah sahabat. Intinya kalau sudah berumah tangga lebih baik pisah dari mereka lah. Bagus kita sewa tempat walaupun kecil untuk keluarga kita sendiri ya. Lanjut lagi sahabat ya, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya biar Kumakumi TV ini channelnya lebih berkembang, subscribe dulu sahabat ya. Lanjut di aktivitas perlaundryan. Jadi untuk laundry kita antar jemput masih pakai kendaraan roda 2 sahabatnya, pakai motor.
Kalau pakai mobil mungkin terbatas kemampuannya, pun bahan bakarnya lebih banyak mungkin sahabat. Kalau untuk mobil itu 1 minggunya untuk bahan bakar aja 300.000. Kalau masih kita antar jemput dengan Honda ya, 1 minggunya masih 30.000 ya. Mudah-mudahan masih bisa, yang selebihnya bisa kita sisihkan untuk menabung sahabat ya. Selancar apapun usaha kita, kalau bisa sisihkan untuk menabung. Kalau untuk cuci, untuk pelanggan cuci dari Berkah Laundry ini sahabat, kalau khusus untuk cuci aja kita tidak kita campur sahabat ya. Enggak kita campur, maksudnya semua pakaian pelanggan kita campur dalam satu mesin cuci gitu, enggak. Biasa kalau Berkah Laundry satu orang 1 kali cuci, jadi antriannya kalau 3 orang atau 4 orang jadi 1 kali cuci gitu sahabat ya. Lalu dibuang air, kita ganti lagi untuk pelanggan yang lain, dan begitu terus. Jadi yang nyuci di Berkah Laundry ya, mudah-mudahan pakaian pelanggan-pelanggan kita nggak ada yang tertukar, ataupun misal nanti ada yang satu pelanggan ini bervanu apa gimana terus menular ke pelanggan yang lain, insya Allah itu kita cegah juga sahabat ya, salah satunya di situ. Kalau untuk tempat utawa atau kontrakan sahabat, ke tempat ruko dari Berkah Laundry ini kami ngontrak per tahunnya 8 juta, tapi ya alhamdulillah bisa terbayar lah dari usaha kecil ini. Bagi sahabat-sahabat Kemakumi TV yang ingin atau yang baru mau membuka laundry, cobalah dengan saran-saran kita saja. Gunakan modal seadanya. Kalian punya setrika listrik ya, pakai itu aja dulu, pakai setrika listrik aja dulu. Nggak mungkin kan kok zaman sekarang di rumah tuh nggak ada mesin cuci. Pasti di rumah kalian ada mesin cuci, untuk ya itulah bisa untuk modal kita awal untuk membuka usaha laundry rumahan. Kita coba 1 bulan, andai berjalan bisa kita belikan mesin setrika uap, mudah-mudahan berjalan lagi, kita tambah-tambahin gitu aja sahabat. Jadi kita sempurnakan dengan berjalannya waktu, insya Allah usaha kita yang kecil itu mudah-mudahan jadi besar. Jangan takut untuk mencoba membuka usaha, walau kadang dalam posisi kita yang sedang ekonomi down atau gimana pun, tapi jangan ragu. Sekecil apapun usaha yang kita buka, tapi kita sendiri bosnya, itu luar biasa, jauh lebih baik daripada kita kerja ikut-ikut orang sahabat laundry. Jadi Kemakumi TV kemarin ada share video yang di kampung Inggris Pare. Jadi kebetulan anak saya yang sudah lulus SMA kemarin, dia minta ngambil les bahasa Inggris ke Pare gitu sahabat. Jadi alhamdulillah bisa share sedikit video di kampung Inggris, walaupun
belum banyak suara terisi gitu. Ya alhamdulillah semua pelanggan kami di Berkah Laundry ini semuanya alhamdulillah baik-baik sahabat ya. Jadi kemarin ada cerita waktu saya mengantarkan anak saya ke kampung Inggris, Kediri, Pare itu. Jadi kegiatan saya yang biasa antar jemput, nyuci dan nyapu semua dipegang sama istri sendiri ya sahabat ya. Selama 1 minggu itu istri bekerja sendiri. Jadi ada di situ sebuah kejadian yang agak di luar logika sih kalau menurut saya. Jadi istri ini ada menjemput pakaian pelanggan ya, lumayan jauh ya sahabat ya, namanya juga perempuan. Jemput pakaian, dia udah merasa pakaiannya tuh udah disusun rapi di depan gitu kan, dibawa berjalan sampai nggak sadar setelah sampai rumah ada pakaian pelanggan kami itu yang terkena knalpot. Entah gimana kok bisa knalpot gitu, tapi kami langsung konfirmasi ke pelanggan tersebut, tapi alhamdulillah pelanggan kami itu tidak ada komplain dan masih tetap berlangganan sama kami sampai sekarang. Alhamdulillah sahabatnya, semua pelanggan Berkah Laundry ini semuanya luar biasa baik-baik, alhamdulillah ya sahabat ya. Hal yang paling penting di laundry itu sahabat, kita kerja emang ini bisa dibilang nggak ada istirahatnya ya sahabat ya. Jadi kita buka itu dari pagi sampai sore hingga 1 bulan full, nggak pernah ada liburnya ya. Sesekali istirahat, paling istirahat biasa-biasa gitu aja sahabat. Tapi disitulah luar biasanya kita istiqomahkan sebuah usaha. Mudah-mudahan hasilnya juga luar biasa. Bagi sahabat yang mau buka usaha laundry baru ya, usahakan siapkan mental kalian lah ya. Soalnya hal yang paling membuat down di usaha laundry itu adalah waktu pelanggan komplain. Di situ kita merasa tidak sempurna gitu ya, maklumlah sahabat ya. Kita juga manusia gitu kan, nggak ngerti kemampuan dari manusia yang lain apa, pikirannya gimana, kita nggak paham. Nanti kalau ada pelanggan kita yang agak sedikit pedas ucapan atau omongannya gitu, kita tanggapi dengan hal-hal yang lebih sabar, lebih bisa menerima ya, untuk membangun sebuah usaha agar usaha kita itu semakin baik gitu loh sahabat. Kalau untuk cuci gosok pelanggan laundry ya, usahakan jangan membeda-bedakan atau semua terima ya sahabat ya. Semua pakaian, semua jenis pakaian selama itu masih pakaian, terima saja, walaupun Anda menerima cangcut atau CD. Kita kan udah ada rencana yang lain. Kalau CD kita hitung satuan, per 1 CD itu kita hitung 2000. Oke, jumpa lagi nanti sahabat.